Shalom, jumpa dengan saya dalam channel Cerita Alkitabku. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan di dalam kami mendengar firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami. Bukalah mata rohani kami agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi jalan kami dan terang bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bacaan Kejadian pasal 48 ayat 1-22 dengan tema percaya pada janji-janji Allah. Saudaraku, dalam Kejadian 48 ini kita melihat bagaimana Yakub yang adalah Israel, dia memberkati anak-anak Yusuf yaitu Manasye dan Efraim. Ini bukan hanya sekedar berkat biasa, tapi juga menunjukkan rencana Tuhan dalam sejarah keselamatan umat manusia. Ayatnya yang ke-1 sampai ayat 2 diceritakan ketika Yakub sudah tua dan sakit, Yusuf datang membawa kedua anaknya Manasye dan Efraim untuk diberkati oleh ayahnya Yakub. Hal ini mengajarkan kepada kita sebagai anak, kita harus menghormati orang tua dan terus belajar tentang hal iman dalam hidup orang tua. Ayat 34, Yakub mengingatkan kembali janji Allah yang diberikan kepadanya ketika dia berada di Betel atau Luz. Ingat saudaraku, bahwa Tuhan selalu setia dengan janji-janjinya. Karena itu jangan pernah meragukan janji Tuhan dalam hidup kita. Karena apa yang dijanjikannya pasti ditepatinya. Ayat 5 dan 6, Yakub mengangkat Manasye dan Efraim, anak Yusuf itu sebagai anaknya, sehingga kita lihat Efraim dan Manasye menjadi bagian dari suku Israel. Ayat 8-14, Yakub kemudian memberkati Manasye dan Efraim dengan menyilangkan tangan, sehingga Efraim yang adik menerima berkat yang lebih besar dari kakaknya Manasye. Ini melambangkan pemilihan Allah yang tidak bergantung pada tradisi manusia, tetapi kepada kehendak Allah. Artinya Tuhan bisa membalikan keadaan dan memberikan berkat kepada siapa yang Dia kehendaki, bukan berdasarkan urutan atau hukum manusia. Karena itu ayat 17-20, Yakub tahu bahwa Tuhan punya rencana yang berbeda dari harapan manusia. Efraim menjadi lebih besar dari Manasye sesuai dengan rancangan Tuhan. Ingat bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita selalu sesuai dengan kehendaknya, berbeda dengan logika kita manusia. Kita harus belajar untuk percaya bahwa rancangannya adalah yang terbaik dalam hidup kita. Setelah Yakub memberkati anak-anak Yusuf, ia mengingatkan penyertaan Tuhan dengan memberikan Yusuf bagian yang paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa warisan iman yang harus diteruskan kepada generasi berikutnya. Iman kita harus diwariskan kepada anak-anak kita agar mereka berjalan dengan janji Tuhan dan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu saat ini yang sudah mengajarkan kami untuk percaya pada janji-janji-Mu dan untuk meneruskan iman kami kepada generasi selanjutnya. Berkatilah kami agar kami selalu hidup dalam rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.